Arini terus melirik Pangeran Tristan dan berharap Pangeran Tristan melihatnya. Namun hal itu tidak terjadi. Justru Julia yang berada di samping Pangeran Tristan yang diam-diam memperhatikan sikap Arini terhadap Pangeran Tristan. Setelah itu pelayan yang ada di dekat Arini kembali mempersilahkan Arini untuk duduk di kursinya. "Silahkan," kata pelayan itu. Arini tersenyum kepada pelayan itu, dan dengan wajahnya yang memerah, Arini akhirnya duduk di kursinya. Arini yang duduk tepat di hadapan Pangeran Tristan, sesekali melirik Pangeran Tristan yang begitu serius menikmati hidangannya. "Silahkan Arini, nikmatilah hidanganmu," kata Ratu mengagetkan Arini. "Baik Ratu," jawab Arini sedikit kaku. Setelah itu secara diam-diam Arini kembali melihat ke sekelilingnya. Arini berusaha untuk memperhatikan bagaimana orang-orang makan dengan menggunakan sendok, garpu, dan juga pisau. "Aku belum pernah melihat orang-orang makan seperti ini, apalagi menggunakan pisau," batin Arini menggerutu. Tidak lama kemudian Arini tanpa sengaja melihat Julia yang mengiris stik daging dengan menggunakan pisau di tangannya. Arini pun berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan Julia. Setelah memotong stik daging dengan pisau yang ada di tangannya, kali ini Arini terlihat bingung. Haruskah dia memasukkan potongan stik daging itu ke dalam mulutnya menggunakan pisau tersebut? Namun ternyata setelah melihat kembali apa yang dilakukan Julia, akhirnya Arini pun mengerti bahwa ia harus menggunakan garpu. "Ya Tuhan, aku belum pernah merasakan makan sesulit ini. Menggunakan tangan kan lebih praktis," batin Arini. Setelah hidangan yang ada di piringnya habis, kali ini Arini kembali bingung dengan beberapa minuman yang ada di hadapannya. "Aku harus minum yang mana? Apakah aku harus meminum semuanya? Orang kaya memang sangat berbeda dengan kami yang orang miskin. Minum air putih saja sudah cukup. Tapi mereka makan saja minumannya sangat banyak seperti ini. Lalu kalau tidak dihabiskan semua, apakah mereka akan membuangnya?" kata Arini sambil menggelengkan kepalanya. Arini kembali melirik Pangeran Tristan dan mengikuti apa yang diminum oleh Pangeran Tristan. Saat Arini minum, Pangeran Tristan diam-diam meliriknya lalu tersenyum. Setelah makan, semua orang meninggalkan ruangan tersebut, termasuk Pangeran Tristan. Arini kemudian secara diam-diam mengikuti Pangeran Tristan yang berjalan hendak masuk ke kamarnya. Arini yang berjalan mengendap-endap ternyata diketahui oleh Pangeran Tristan. Pangeran Tristan tersenyum dan tetap membiarkan Arini mengikutinya. Namun ketika berdiri di depan pintunya, Pangeran Tristan berkata, "Apakah kamu akan ikut bersamaku masuk dalam kamar?" Perkataan Pangeran Tristan itu membuat Arini terkejut. Dengan cepat Arini menghentikan langkahnya dengan wajahnya yang memerah. Arini berkata sambil tersenyum, Tidak, aku tidak ingin ikut masuk ke kamarmu. Maksudku, ke dalam kamar pangeran. Aku hanya..." Arini tidak melanjutkan perkataannya. Pangeran Tristan kembali berkata, "Lalu, apa yang kamu lakukan dengan mengikutiku secara diam-diam berjalan sampai di sini?"
Arini kemudian berjalan mendekati Pangeran Tristan. Namun sebelum Arini mengatakan sesuatu, suara Julia terdengar tak jauh dari mereka. "Wah, apakah aku mengganggu kalian?" Arini dengan cepat menjauhi Pangeran Tristan dan berdiri tertunduk. Arini yakin Julia pasti tidak suka melihat keberadaannya di situ bersama dengan Pangeran Tristan. "Arini, apa keperluan kamu datang ke sini? Apakah kamu ingin menemani Pangeran Tristan tidur?" Perkataan Julia membuat Arini dan Pangeran Tristan terkejut. Arini dengan cepat berkata, "Tidak, Putri. Tidak, Putri Julia. Aku hanya lewat saja. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Permisi." Arini kemudian meninggalkan Pangeran Tristan dan Julia. Julia terus memperhatikan Arini yang pergi meninggalkan mereka. Wanita itu tidak tahu malu. Untuk apa dia mendekati Tristan? Bahkan dia mengikuti Tristan sampai di depan pintu kamarnya. Batin Julia. Pangeran Tristan melirik Julia. "Kamu sendiri, apa yang kamu lakukan di sini?" Kata Pangeran Tristan membuat Julia pun terkejut. "Kenapa kamu bertanya seperti itu? Bukankah aku sudah biasa masuk ke kamarmu?" jawab Julia. Pangeran Tristan membuang muka. Julia kembali berkata, "Tristan, semua orang tahu Arini itu adalah gadis miskin, dan kamu membawanya ke istana ini hanya untuk membalas budi padanya, tidak lebih daripada itu. Jadi, jangan memperlakukan dia dengan berlebihan, karena hal itu bisa saja merubah sifatnya, atau membuat dia besar hati, karena merasa kamu memperlakukannya dengan istimewa. Dan jangan sampai kebaikanmu membuatnya salah paham." Pangeran Tristan melirik Julia yang juga sedang menatapnya. "Aku sudah tahu hal itu, Julia. Kamu tidak perlu repot-repot mengajariku. Dan kamu tidak perlu ikut campur dalam semua persoalanku. Oh ya, aku mau masuk dulu. Selamat malam," kata Pangeran Tristan, lalu meninggalkan Julia yang masih berdiri di depan pintu kamarnya. "Gadis itu benar-benar telah merubahmu, Tristan. Kamu bukanlah Pangeran Tristan yang dulu. Tetapi aku tidak akan membiarkanmu dekat dengan gadis itu, Tristan. Dan aku akan membuat gadis itu tidak merasa betah tinggal di istana ini. Sehingga dengan sendirinya, dia akan pergi meninggalkan istana ini." Batin Julia. Keesokan paginya, Arini terlihat sibuk bersama dengan para pelayan. Julia yang melihat hal itu tersenyum dan menghampiri mereka. "Sepertinya di sini ada pelayan baru. Baguslah. Akhirnya kamu tahu di mana posisimu seharusnya, Arini," kata Julia. Arini hanya tersenyum sambil terus melakukan pekerjaannya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Arini?" Suara itu terdengar tak jauh dari mereka, dan ternyata suara itu adalah suara sang ratu. Arini, Julia, dan para pelayan melihat ke arah ratu yang sedang berjalan ke arah mereka. "Salam Ratu," kata semua orang, termasuk Arini dan Julia. Dengan sangat hati-hati Arini berkata,
Saya hanya membantu para pelayan, dan saya sangat senang bisa melakukan ini, Ratu. Ratu tersenyum dan menatap Arini. Arini, anakku Tristan membawamu ke sini bukan untuk menjadi seorang pelayan. Sama seperti dengan Julia, kamu tidak perlu melakukan apapun di istana. Perkataan Ratu membuat Julia sangat kaget. Apa maksud Ratu dengan mengatakan itu? Dia menyamakan aku dengan Arini, gadis miskin yang berasal dari desa. Batin Julia kesal. Setelah mengatakan hal itu, Ratu kemudian keluar. Julia yang merasa sangat marah menatap Arini tajam. Arini tahu bahwa saat ini Julia sangat marah padanya. Arini kemudian tertunduk karena merasa takut dengan Julia. Hebat sekali Arini, kamu baru saja tiba di istana dan telah sama derajatnya denganku. Tapi itu bagi orang lain. Bagiku, kamu tetaplah sama, kata Julia. Arini berusaha untuk menjelaskan sesuatu kepada Julia. Maaf Putri Julia, sepertinya Putri Julia telah salah paham. Julia semakin menatap Arini tajam. Salah paham? Salah paham apanya Arini? Jelas-jelas Ratu sudah mengatakan bahwa kamu sama seperti denganku. Kamu tidak perlu melakukan apapun di istana ini, sama seperti diriku. Tapi aku jelaskan padamu Arini, kamu tidak sama denganku dan tidak akan pernah sama denganku. Kamu tetaplah gadis miskin, dan kamu tidak akan pernah menjadi bagian apapun di istana ini. Mereka membawamu hanya karena ingin membalas budi. Suatu saat, mereka pasti akan mengembalikanmu di tempatmu semula, tempat yang seharusnya kamu tinggal.